3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua menjadi umat yang setia. Mudah-mudahan syafaatul uzma Rasulullah di hari kemudian nanti diberikan kepada kita semua. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah singkat di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah dengan tema bulan Ramadan adalah bulan sarana untuk mengislamisasi diri kita. Pemirsa yang berbahagia, setelah kita mengaku sebagai seorang muslim, ada kewajiban besar yang harus kita laksanakan, yaitu membentuk islamisasi pribadi muslim kita yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah SAW. Islamisasi diri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata. Karena dengan islamisasi diri kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dari dua ayat di atas tersebut, pentinglah bagi kita yang sudah mengaku menjadi sebagai seorang muslim, maka harus kita teruskan keislaman kita dengan kafah. Karena apa? Banyak di antara orang yang mengaku seorang muslim tetapi mereka tidak peduli dengan kondisi keislamannya. Maka di antaranya yang paling penting kita islamisasikan diri kita adalah tiga hal. Yang pertama adalah akidah. Memiliki akidah yang benar, yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, akan menjadi seorang muslim yang terikat dengan nilai-nilai yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang beristiqomah. Seorang Islam dan seorang beriman yang beristiqomah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia istiqomah melaksanakan syariat Islam, maka fala khaufun, janganlah kamu takut, walahum yahzanun, dan jangan bersedih, karena kehidupan dunia dan akhirat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang berbahagia, inilah akidah. Apabila seorang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka apapun yang Allah perintahkan, baik itu sulit apalagi yang mudah, baik itu yang berat apalagi yang ringan, pasti dia dilaksanakan dan tidak pilih-pilih dalam melaksanakan ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang perlu kita islamisasikan diri kita adalah ibadah. Ibadah adalah salah satu tugas yang harus kita laksanakan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Hadirin yang berbahagia, seperti halnya ucapan yang sering kita baca pada saat kita mengucapkan takbiratul ihram yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Maha yang telah menciptakan alam semesta ini. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa kita islamisasi diri kita dengan ibadah? Karena banyak diantaranya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan pernyataan di dalam surat Al-Ghasyiyah, di awal surat Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wujuhu yawma idzin khasyah. Pada hari itu banyak muka-muka yang murung. Amilatun nasibah, karena kerja kerasnya dan keletihannya sia-sia. Tasla naran hamiyah, dan mereka akan masuk ke dalam api yang sangat panas. Hadirin yang berbahagia, kalau kita menyimak surat Al-Ghasyiyah, bahwa kita merinding
kita harus introspeksi diri kita, apakah selama ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu ibadah kita diterima atau tidak? Maka kita tahu dengan kriteria-kriteria yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi dia tidak melanjutkan keimanan dengan amal yang baik, dengan amal yang soleh. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengucapkan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tetapi sebetulnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah mengatakan iman, menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita teruskan dengan amilus sholihat, dengan amal-amal yang baik. Yang kedua, yang menjadi amal seseorang, ibadah seseorang diterima adalah yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas artinya adalah tidak berbuat riya, tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskanlah amalmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas adalah seperti halnya orang yang membuang sampah di tong sampah sehingga dia tidak merasa menyesal, tidak rasa mikir-mikir untuk mengambil kembali. Itu keikhlasan yang kita laksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kriteria ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah tata caranya. Banyak di antara orang beribadah, beramal, dia tidak mengetahui tata caranya, hanya tetap dilaksanakan, menyangka-nyangka betul atau tidaknya terserah sama Allah. Itu salah, karena Rasulullah SAW sudah memberikan bagaimana tata cara supaya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Az-Zubat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap orang yang beramal tidak mengetahui ilmunya, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, untuk itu marilah kita kerjakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita yakinkan bahwa kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita gunakan ilmu sebagai tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, yang harus kita islamisasikan diri kita di bulan ini adalah akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu segala perilaku kita, baik ucapan, perbuatan maupun sikap yang harus kita sesuaikan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Perilaku, ucapan, sikap kita adalah cermin daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita baik dan buruknya, ikhlas tidaknya, maka akan tercermin dalam perilaku kita setiap hari. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Hadirin, Rasulullah SAW pun bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak ini tidak bisa kita buat ringan dalam kehidupan kita, tetapi akhlak ini harus kita perhatikan. Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bergaul dengan tetangga, bergaul dengan teman, bergaul dengan keluarga, maka utamakan akhlak yang mulia. Menjadi orang-orang yang bisa dibuat contoh kepada yang lain, dan kita berupaya menyesuaikan perilaku kita dengan Rasulullah SAW. Akhlak ini adalah yang amat penting dalam kehidupan kita. Seperti halnya di Ramadan tahun ini kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu COVID-19. Bagaimana kita mengedepankan akhlak dalam kondisi semacam ini? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim harus mencerminkan Islam kita, mencerminkan iman kita dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita bisa dibuat contoh kepada yang lain. Di antaranya adalah bagaimana kepedulian kita dengan sesama, kepedulian kita dengan lingkungan. Ini salah satu Islam mengajarkan kepada kita, bukan hanya akhlak kita kepada Allah saja, tetapi kepada Allah terutama, yang kedua kepada makhluk yang lainnya termasuk lingkungan kita. Mudah-mudahan hal yang demikian, 3 hal, iman kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita yang islami, hendaknya menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga COVID-19 akan segera sirna dan hilang. Semoga kita bahagia dunia dan akhirat. Demikian kiranya saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.